saya adalah petani, yaitu petani jagung, kacang, dan padi. Tapi setelah itu saya melihat hasil yang kami peroleh dalam usaha kami sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Dulu pada tahun 2006 kan kita mulai kenal PT Panah Merah di 2007. Waktu itu 2006 itu hasil yang kami peroleh, yaitu kami sebagai petani yang biasanya kami kerja sawah atau padi tadahan air hujan, yaitu setiap kali kami panen setiap tahun itu kami mendapat paling banyak itu 50 kaleng. 50 kaleng yang kami kalikan dengan satu kaleng itu 25.000. Berarti hasil yang kami peroleh selama satu tahun itu hanya mendapat 2,5 juta atau 1.250.000. Itu kebutuhan kami selama satu tahun. Dan itu memang kami merasa bahwa tidak mencukupi kami selama satu tahun. Karena kita di sini musim hujan itu hanya 3 bulan, Pak. Sedangkan 9 bulan itu musim panas, Pak. Begitulah yang dirasakan Mesakolo dan banyak warga di Oet Matnunu, Kupang Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur selalu digambarkan sebagai sebuah daerah kering nan tandus. Sulitnya mendapatkan pasokan air secara kontinu membuat tanaman apapun sulit dikembangkan intensif. Meski demikian, Mesakolo tidak mau menyerah. Ia tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Hingga pada tahun 2007, Mesakolo bertemu dengan petugas penyuluh dari PT Isosit Indonesia dan mengajaknya bertanam sayuran. Agak mengherankan memang, sebab sayuran diketahui sangat butuh jaminan ketersediaan air. Dari kampung sendiri menyatakan bahwa saya ini orang gila. Karena saya punya lahan itu biasanya padi, ternyata tahun ini saya merubah menjadi lahan hortikultura. Kita tanam bibit lentana, kemudian Pak Widoro yang adukan saya bahwa harus pakai obat ini, sehingga kita berhasil 7,5 juta, itu kita panen dapat 7,5 juta. Dari situlah saya mulai modal yang saya dapat, saya siapkan untuk selanjutnya, sehingga saya mengumpulkan kelompok saya, itu kita ada 6 orang. Kelompok itu saya mendirikan dia nama kelompok Tani Immanuel waktu tahun 2008. Saya dirikan itu kelompok menjadi kelompok Immanuel, dan waktu pertama kita ada 6 orang saja. Mereka tidak mau kerja, tapi kita 6 orang itu kita fokus dan kita tekun kerja untuk tanam tomat itu 7.000 pohon, Pak. Itu kita tanam 7.000 pohon. Setelah kita panen, memang hasilnya tidak terlalu ini, tapi waktu itu tomat tidak ada, jadi harganya memang cukup lumayan, Pak. Kita jual per ember itu pada waktu itu satu ember dia sampai 90 bahkan 80.000 per ember. Berarti itu kita kalikan dengan 1 kilo, berarti dia sekitar 20.000 per kilo. Kan itu kita jual sampai 90.000 Pak satu ember. Kemudian uang itu kita kumpulkan dan kita bagi 6. Setelah itu kita mulai mendiri sendiri, Pak. Sekarang kita mendiri sendiri. Ternyata varietas tomat sayuran yang ditanam Mesakolo saat itu adalah Lentana F1 Cap Panah Merah. Tomat hibrida racikan PT Isosit Indonesia ini memang diketahui sebagai tomat spesialis dataran rendah yang sangat tahan kekeringan. Selain Lentana, Mesakolo juga pernah menanam varietas tomat Cap Panah Merah lainnya seperti Timothy F1, Tombatu F1, Tantina F1, dan Betavilla F1. Kesemuanya merupakan varietas tomat khusus dataran rendah. Itu saya bekerja dan hasil yang sangat memuaskan dan saya sangat gembira, Pak. Karena kami bisa menabung, bahkan kami bisa menyekolahkan anak, kemudian kami bisa punya kebun sendiri, dan sampai saat ini saya punya tanah sendiri, Pak, untuk bisa mengelola dan bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dan hasil yang kami peroleh saat ini, ya kurang lebih, Pak, setiap kali kami panen itu paling sedikit itu 10 juta, Pak. Itu satu kali panen, itu paling sedikit. Sehingga kami bisa makan, kami bisa membuat rumah, bahkan kami juga bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti kios pertanian,
bahkan bisa juga beli tanah untuk usaha kami selanjutnya. Dan ada bisa simpan uang, modal yang kami bisa simpan di bank. Agar sukses bertanam tomat, khususnya di daerah kering, menurut Mesakolo ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kalau menurut saya, budidaya yang baik itu perawatannya tepat waktu, pemupukan, kemudian cara membuat pembersihan bedeng, pembuatan bedeng, bahkan kebersihan dalam lahan itu harus bagus, Pak.